Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kelas Medan Elektromagnetik yang selama 1 semester nanti akan saya ampu ya. Perkenalkan, nama saya Daru Atmi Purnami. Saya dosen bidang minat matematika, teknik elektro, Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto, Yogyakarta. Itu perkenalan singkat dari saya. Nanti kalau misalnya mau ada yang ditanyakan tentang diri saya, nanti tanyakan via Zoom meeting-nya aja, gitu ya. Untuk selanjutnya, kita perkenalan mengenai mata kuliahnya terlebih dahulu, yaitu kita kenalan dengan medan elektromagnetik, dimulai dari tujuannya. Nah, tujuan dari mata kuliah ini yaitu setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisis tentang teori dan penerapan sistem koordinat dan bilangan kompleks. Kemudian ada juga materi tentang analisis vektor, penurunan rumus Maxwell dengan bentuk integral dan diferensial, gelombang datar pada medium udara dan medan statis, karakteristik berbagai jenis bahan seperti dieelektrik, konduktor, bahan magnetis terhadap medan elektromagnetik. Nah, diharapkan nanti setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisis tentang materi-materi tersebut. Sesuai dengan tujuannya, maka materi dalam 1 semester ini diantaranya ada banyak ya, lumayan, ada 10. Yang pertama ada analisis vektor, kemudian disusul dengan sistem koordinat, ada juga hukum kolom dan intensitas medan listrik, ada hukum Gauss dan divergensi, arus listrik dan kondensator, medan magnet statis dan curl, kemudian ada juga medan magnet statis dan medan magnet berubah-ubah, ada rambatan gelombang dasar, pantulan dan transmisi gelombang, dan yang terakhir ada radiasi gelombang dari antena elementer. Banyak banget ya, nanti ini akan dibagi menjadi beberapa materi yang disampaikan secara daring maupun secara offline gitu. Nah, nanti rencananya pertemuan 6-7 akan dicoba pertemuan offline-nya kalau tidak ada halangan ya. Nah, nanti materi mana yang kira-kira masuk offline, mana yang masuk online. Semoga sih ke-10-nya bisa selesai semua, mengingat nanti kalau offline cuma 70 menit ya. Ya nanti sebisanya lah kita maksimalkan gitu. Untuk selanjutnya, buku referensi yang bisa digunakan banyak ya. Ada 6 yang tertulis. Selain ini boleh silahkan yang menulis tentang medan elektromagnetik dengan materi-materi 10 tadi. Boleh pakai buku mana aja. Tetapi yang akan saya gunakan nanti adalah yang nomor 1. Gitu. Saya tidak tahu nanti boleh di-copy atau tidak. Kalau misalnya boleh, nanti silakan di-copy saja, tidak apa-apa. Gitu. Untuk selanjutnya, ada kriteria penilaian. Untuk kriteria penilaiannya, seperti biasa, nanti presensinya 20%, kemudian tugas yang terdiri dari latihan soal dan kuis, itu nanti juga 20%, UTS dan UAS-nya wajib 30%, 30%. Ini yang biasa saya gunakan, tetapi kalau misalnya ada yang mau uji nyali ya, sekali-kali uji nyali gitu ya. Soalnya juga ada offline-nya juga ya. Kalau misalnya mau uji nyali presensinya cuma 10, kebalik tugasnya cuma presensinya 10, tugasnya 30 juga ya nggak apa-apa gitu. Jadi tugasnya presensinya lebih besar daripada presensi. Nggak apa-apa sih, boleh gitu. Tapi kalau misalnya mau aman 20-20 juga tidak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada yang keberatan, silahkan komen di Zoom meeting-nya ya. Untuk selanjutnya, ada penjelasan mengenai tugas. Seperti biasa, karena kita sudah sering online ya, ketemu di mata kuliah sebelumnya, tugasnya nanti seperti mata kuliah sebelumnya. Misalnya nanti ada juga, tugasnya ada 2 tipe ya, latihan soal dan kuis. Untuk latihan soalnya, nanti latihan soal dikerjakan di rumah, baik online maupun offline. Dengan bentuk soalnya, salah satu di bawah ini. Ada bentuk pertama, misalnya soalnya dikirim via grup WA atau Google Classroom, atau misalnya pas offline ya, soalnya dikasih di kelas kuliah gitu ya. Nah, biasanya ada juga soal yang tipenya langsung di print. Nanti ada lembar jawabnya. Nah, print soal tersebut, langsung jawab di lembar jawaban yang sudah disediakan pada soal yang sudah di print. Jawaban harus tulis tangan seperti biasa gitu.
Nah, tugas dikumpulkan sebelum kuliah dimulai pada pertemuan berikutnya di meja dosen dalam kelas atau ruangan. Kalau kita di ABD 1 berarti nanti dikumpulkannya di meja saya di ABD 1, bukan di ruangan dosen loh ya, di ABD 1 gitu. Itu kalau offline. Tapi nanti kalau online ya seperti biasanya nanti ada tenggang waktu yang harus dipenuhi dan pengumpulannya via Google Classroom tetap sama gitu. Nah, tipe yang kedua untuk latihan soal itu biasanya cuma diberikan latihan soal saja. Nah, kalau misalnya cuma diberikan latihan soalnya saja, nah berarti harus dikerjakan di folio bergaris. Silahkan disiapkan banyak folio bergarisnya untuk 1 semester ini. Jawaban sama harus tetap tulis tangan dan tidak boleh diketik. Tugas dikumpulkan sama juga sebelum kuliah dimulai pada pertemuan berikutnya di meja dosen dalam kelas atau ruangan. Gitu. Jadi setiap tugas yang diberikan, misalnya hari ini, seminggu kemudian harus dikumpulkan di meja yang ada di ABD 1. Gitu. Karena ruangan kelas kita ABD 1 ya, itu ketika offline. Tapi ketika online, mesti ada jamnya, kapan harus dikumpulkan deadline-nya, dan dikumpulkannya via Google Classroom seperti biasa. Gitu. Itu untuk latihan soal. Kemudian untuk kuis ini nanti diberikan maksimal 60 menit sebelum kuliah dimulai. Jadi ada 2 tipe, tapi biasanya nanti untuk kuis saya akan memberikan 3 SKS-nya kuis semua, jangan khawatir, bukan ikut yang aturan ini ya. Materinya itu semua yang disampaikan pada pertemuan minggu sebelumnya atau nanti ada pengumuman materi kuis minggu depan apa gitu biasanya. Gitu. Nah, selain itu kalau misalnya latihan soal dan kuisnya nilainya pas-pasan gitu ya, jangan khawatir, silahkan aktiflah di kelas. Kalau misalnya sering-sering menjawab soal untuk nilai keaktifan, nanti bisa membantu dalam nilai tugasnya gitu. Biar yang mengirimkan nilai keaktifan tidak itu saja, jadi belajar aktif ya, jangan malu-malu gitu. Itu untuk tugasnya. Selanjutnya ada UTS. UTS jelas pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir sebelum UTS. Untuk UAS berarti setelah UTS sampai pertemuan terakhir kuliah. Tetapi kadang nanti kalau misalnya butuh materi sebelum UTS, nah itu berarti juga dipakai nanti gitu. Nanti disesuaikan aja kira-kira materi sebelum UTS dan sesudah UTS ada hubungannya apa enggak. Kalau ada hubungan, nah itu baru bahaya ya. Materinya semakin banyak gitu. Untuk aturan kuliahnya, karena di sini nanti ada rencana PTM ya, pada pertemuan 6 dan ke-7, jadi ini aturan kuliahnya akan saya bahas agak dalam, tidak cuma sekilas. Yang pertama, kalau kuliahnya secara online, sudah pernah ikut mata kuliah saya sebelumnya ya, kurang lebihnya sama kalau secara online. Cuman untuk offline-nya, aturannya harap diperhatikan, karena ini benar-benar nanti akan ketat ya. Untuk yang pertama, toleransi terlambat masuk kelas jelas 30 menit, baik saya maupun mahasiswa. Nanti kalau dari kita yang masuknya lebih dari 30 menit, misalnya saya yang terlambat, berarti kuliahnya kosong. Tapi kalau kalian yang terlambat, ya kalian tutup pintu dari luar, nggak usah masuk kelas saya. Gitu ya. Jadi kita sama-sama punya komitmen bahwa terlambat masuk kelasnya 30 menit. Gitu. Bagi mahasiswa yang terlambat, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, silahkan keluar dan nilai kehadirannya sama dengan 0. Itu untuk kuliah offline-nya. Kemudian, kalau kuliah offline itu biasanya rawan titip absen. Nah, titip absen akan diberikan nilai presensi 0 jika tersangka mengaku. Apabila tidak mengaku, nah itu nanti sanksinya 1 kelas. Biasanya sanksinya semua nilai tugas dan kisi-kisi tidak akan saya berikan. Itu sanksinya. Untuk titip absen ini jangan khawatir, belum pernah offline ya ketemu dengan saya, nanti biasanya di tengah-tengah kuliah saya akan memanggil nama kalian satu persatu sesuai dengan absen yang masuk. Nah, kalau misalnya ternyata absen kok nggak ada orangnya gitu ya, saya di ghosting berarti ya. Nah, itu bahaya. Jadi silahkan kita belajar jujur, kalau masuk ya masuk, kalau nggak masuk ya tidak masuk. Seperti itu ya, harap diperhatikan. Kemudian kalau kuliah offline itu biasanya kan materinya bukan via video ya. Nanti saya akan presentasi gitu atau nulis di whiteboard. Nah, materi yang saya tuliskan nanti boleh difoto. Ada sesi foto yang akan saya berikan. Nanti sesi fotonya khusus untuk komting saja. Silahkan nanti komtingnya foto. Kalau misalnya sudah selesai, nanti komtingnya diizinkan untuk mengirim hasil fotonya ke grup. Boleh grup angkatan atau grup mata kuliah ini.
boleh, silahkan. Kemudian aturan yang perlu diperhatikan, yaitu dilarang membuka HP selama kuliah berlangsung. Baik saya maupun kalian. Jangan khawatir, aturan ini mengikat kita semua, bukan cuma kalian saja. Nanti saya juga iya. Gitu. Nah, selama bukan sesi foto, HP-nya nanti dikumpulkan ya. HP-nya di silent atau di off, kemudian akan saya sediakan satu tempat untuk mengumpulkan HP kalian dan HP saya. Jangan khawatir. Nanti kalau misalnya ada telepon penting, kalau kalian misalnya dari orang tua, nah, itu nanti silahkan boleh diizinkan untuk mengangkat. Saya izinkan keluar sebentar untuk mengangkat. Kalau saya mungkin dari atasan atau dari orang tua saya juga. Nah, itu nanti saya juga minta izin ke kalian untuk mengangkat telepon. Gitu ya. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikeluarkan dari kelas. Gitu. Saya tahu kalau kita generasi HP ya, segala sesuatunya gadget gitu ya. Nah, sekali-kali kita coba dalam 2,5 jam. Sehari aja kita tanpa megang HP. Tapi belajar sesuatu yang bermanfaat gitu, seperti materi, medan elektromagnetik gitu ya. Gitu. Tujuannya seperti itu. Yang terakhir, nyontek akan diberikan sanksi 0 atau pekerjaan tidak dikoreksi. Biasanya ketika online bagi yang pernah nyontek atau dicontek, sanksinya biasanya minus ya, minus 15, minus 50% gitu ya. Untuk offline, karena kita tidak ada kendala apa-apa ketika offline ya, beda ketika online. Ketika offline nanti nyontek, dua-duanya tidak akan saya koreksi. Akan saya kembalikan dengan surat cinta yang sangat cantik buat kalian. Gitu. Isinya ucapan terima kasih karena saya tidak mengoreksi. Gitu. Jadi silakan tradisi nyontek nyalin-menyalinnya jangan dilakukan di sini. Gitu. Itu untuk aturan kuliahnya. Kalau misalnya ada yang ingin protes, kemudian ada yang ingin berkomentar, ada yang ingin memberikan saran dan kritik atau bertanya mengenai aturan kuliah, saya izinkan bertanya di Zoom meeting-nya. Gitu. Untuk selanjutnya, ada pembagian 3 SKS kuliah online. Ini tidak jauh beda sama kuliah online sebelum-sebelumnya. Ada 3 SKS, berarti ada 150 menit. Kuliahnya dimulai pukul 8, selesai 10.30. Nah, jadwal kuliahnya 1 SKS 50 menit ya. Jadi secara normal itu 3 kali 50 ada 150 menit dengan rinciannya sebagai berikut. Untuk rinciannya, absennya 30 menit. Jadi nanti jam 8 sampai 8.30 silahkan absen. Absennya di Elena masih tetap. Untuk selanjutnya jam 8 sampai 9.15 ini nanti ada 2 kemungkinan ya, materi atau kuis. Kalau kuis berarti nanti digunakan penuh sampai jam 10.30 untuk mengerjakan soal. Tetapi kalau materi berarti nanti dalam waktu jam 8 sampai 9.15 silahkan gunakan waktu ini untuk yang pertama lihat video penjelasan materi. Nanti akan saya upload di YouTube. Kemudian kalau sudah dilihat seperti biasa masih sistemnya merangkum, silahkan dirangkum saja isi video tulis tangan dengan ballpoint hitam di buku catatan masing-masing. Isi video ini kalau bagi yang ingin bertanya-tanya, nilainya kok bisa beda-beda gitu ya, nanti yang akan saya lihat adalah cara merangkum intinya saja. Kalau misalnya cuma formalitas, jelas nilainya formalitas juga. Kemudian kalau ada inti yang belum dirangkum, ya nilainya berkurang. Gitu. Jadi inti penting ada poin-poin yang harus kalian tahu. Dan kalau misalnya nonton benar-benar ya, saya yakin kalian sadar kok mana yang inti penting-pentingnya. Gitu. Jadi silakan dilihat baik-baik videonya, jangan cuma formalitas. Gitu. Nah seperti biasa nanti hasil rangkumannya dikirimkan paling lambat jam 10.30 di Google Classroom yang telah disediakan. Tetap dalam format PDF. Kemudian nanti jamnya bisa sampai jam 9.15 kalau materinya banyak nanti ada perpanjangan waktu sampai 9.30 ya gitu. Nah, setelah merangkum seperti biasa jam 9.15 sampai 10.30 ini nanti kalau ada nilai keaktifan akan saya gunakan untuk membahas soal untuk nilai keaktifan. Kalau misalnya pembahasan soal nilai keaktifan ini nanti ada 2 tipe. Yang seperti biasa di grup WA atau mungkin kalau misalnya pengen belajar seperti online ya, nanti akan saya bikinkan Zoom meeting-nya untuk membahas nilai keaktifan. Kalau pakai Zoom meeting, nanti
jam 9.15 tepat, silahkan raise hand. Nah, yang raise hand nanti saya persilakan untuk share screen supaya menjelaskan pekerjaan dari jawaban soal nilai keaktifan seperti itu. Jadi nanti akan saya sampaikan di awal kuliah untuk pembahasan nilai keaktifannya pakai grup WA atau pakai Zoom meeting. Nah, gitu. Jadi nanti kalau pakai Zoom meeting silakan disediakan share screen-nya, kalau bisa pakai laptop ya, kalau tidak ya coba belajar share screen menggunakan HP gitu. Resikonya tentu kalau pakai HP nanti layarnya kecil ya, nanti silahkan diotak-atik lah belajar bagaimana cara membuat share screen di HP yang bisa terlihat gitu. Itu kalau misalnya ada tugas, nanti juga disampaikan tata cara dan waktu pengumpulannya pada periode waktu ini, jam 9.15 sampai 10.30 atau jam 9.30 sampai 10.30 gitu. Kalau sudah jam 10.30 berarti kuliah selesai dan rangkuman harus sudah dikumpulkan seperti ketika kuliah online sebelum-sebelumnya. Masih sama seperti aturan dulu, tidak menerima toleransi keterlambatan, tidak menerima nyontek, nyalin, kopas, dan teman-temannya. Kemudian yang selanjutnya nilai tugas setiap pertemuannya 45% merangkum, 55% nilai tugas. Kalau ada merangkum. Kalau misalnya offline berarti tidak ada merangkum ya. Nanti akan saya sampaikan. Nah, kalau tidak ada merangkum itu nanti 100% diberikan ke tugasnya gitu. Nah, ini dia untuk pembagian 3 SKS kuliah offline sesuai dengan aturannya karena kita masih dalam kondisi pandemi ya, dan ini adalah termasuk seperti anggap saja uji coba. Jadi ketika kelas offline kita hanya diberikan waktu 70 menit pertemuan tatap muka. Nah, 70 menit ini nanti akan saya gunakan untuk menyampaikan materi tentunya. Karena di 70 menit ini saya harus menyampaikan materi, jadi saya gunakan untuk menyampaikan materi dan tanya jawab. Gitu. Kemudian otomatis tidak ada tugas merangkum yang harus dikumpulkan. Untuk nilai keaktifannya tetap ada, mungkin tetap ada dalam bentuk tanya jawab tadi diskusi. Gitu. Ingat 70 menit, jadi harus seefektif mungkin kita memanfaatkan waktu 70 menit ini. Dalam artian berarti 70 menit tidak megang HP gitu ya. Untuk selanjutnya, nah saya ingin minta bantuannya 1 orang sebagai komandan penting atau ketua kelas dalam mata kuliah medan elektromagnetik. Bagi yang bersedia, silahkan nanti raise hand-nya di Zoom meeting. Kalau tidak, nanti ya saya tunjuk gitu ya. Nah, tunggu dirimu gabung WA bersama dosen. Jangan lupa ya, link WA-nya sudah ada di Elena, tinggal gabung saja. Kemudian link Google Classroom-nya juga sudah ada di Elena, tinggal gabung saja. Nah, nanti di grup WA itu akan ada info materi dan soal tugas, jelas. Kemudian ada juga kalau ada latihan quiz yang dikirimkan via WA atau mungkin di direct ke Google Classroom nanti akan diumumkan juga. Kemudian kalau misalnya pengumuman kuliahnya online atau offline, nah itu nanti juga akan saya berikan di grup ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai aturan kuliah medan elektromagnetik selama 1 semester yang rencananya akan digabung antara online dan PTM. Kalau tidak ada halangan. Nah, karena kita mempersiapkan PTM, jaga kesehatan ya. Paling tidak kita sadar diri aja kalau misalnya sedang tidak enak badan atau ada gejala-gejala, ya lebih baik kita izin untuk tidak masuk gitu. Jangan lupa tetap prokesnya, terutama pakai masker ya. Karena ini baru awal-awal PTM nanti, mesti kan baru pertama ketemu teman-teman saking senengnya. Ditahan dulu untuk kumpul-kumpul lama dengan teman-teman. Nanti pasti ada waktu kumpul lama bersama teman-teman. Supaya nanti kita bisa full PTM untuk kedepannya. Pastinya enak PTM toh, tidak hanya 70 menit, full 150 menit, itu akan bermanfaat banget gitu. Nah, supaya itu terjadi, tentunya kita juga harus menjaga diri. Itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, tanyakan saja di Zoom meeting-nya. Sampai jumpa di lain kesempatan.